Kita nggak bisa menilai orang itu sukses apa enggak sebetulnya. Karena ya itu sudah jalannya seperti itu. Aku umur 20 tahun tuh sudah kerja di satu perusahaan Singapura ya waktu itu ya. Pelayaran Singapura. Jadi aku dulu diterima sebagai Assalamualaikum, saya Redia dari Lunar Academy. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat saya, guru saya, Mbak Dia Yusuf. Selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa mampir di Lunar Academy di sore Saya hari juga ini. bahagia banget, Mbak Dia bela-belain banget, nyempet-nyempetin banget padahal waktunya sangat sibuk. Tentu. Oh, chicken ini ya. Oke, Mbak Dia Yusuf ini wanita pengusaha yang sangat sibuk di samping jabatan beliau sebagai Director di International Council of Small Business, right? Benar ya Mbak ya? Itu di mana sih Mbak kantornya Mbak? Jadi International Council for Small Business itu adalah satu organisasi kewirausahaan yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat. Oh, dan Mbak sebagai direkturnya? Saya sebagai Director ICSB Womenpreneurs Indonesia-nya. Wow, ya Allah, bangga banget ya. Kita punya kenalan tamu yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional for small business loh ya. Oke Mbak Dia, kita mau nanya nih Mbak, nih para pemirsa, teman-teman semua yang ada di sini, sebagian besar itu adalah para penggiat UMKM juga. Selain UMKM-nya sendiri. Mbak Dia, wanita, pengusaha, juga ibu rumah tangga. Boleh dong ya, saya nanya-nanya dikit nih mengenai gimana sih Mbak, kok Mbak bisa menjadi pemberdaya perempuan? Emangnya dulu Mbak background-nya apa? Ya. Aku tuh sebenarnya background-nya memang dari SD atau SMP memang udah aktif ya sejak kecil ya. Jadi waktu SD itu aktifnya di pramuka waktu itu kan. Jadi udah ketua regu lah dulu ya, ketua regu gitu kan. Kemudian SMP juga di OSIS juga ya sampai nggak pulang-pulang tuh kalau ngurusin OSIS tuh waktu SMP dulu gitu ya. Di SMA juga begitu. Jadi kita jadi pengurus OSIS gitu kan, kita bikin kegiatan dan seterusnya. Jadi memang dari kecil memang suka berorganisasi gitu kan. Kemudian kebawa sampai sekarang begitu. Itu nggak kayak anak tomboy gitu nggak sih Mbak zaman dulu? Itu nggak usah ditanya, udah kelihatan sebetulnya. Udah kelihatan ya? Walaupun tertutup gitu. Tetap tomboy ya. Makanya temennya pasti banyak laki-laki ya? Iya, begitulah gitu. Perempuan juga banyak sih. Dan dulu tapi diberikan kebebasan ya Mbak sama orang tua untuk berkegiatan kayak gitu? Iya, alhamdulillah. Jadi memang dulu orang tua kan nggak ngelihat hanya pelajaran saja, tapi bagaimana kita juga bisa bersosialisasi. Dan dia lihat anaknya ketika kita ada aktivitas bersosialisasi itu ada manfaatnya, dan terutama juga manfaat kepada pelajaran kita sendiri. Jadi kayaknya waktu dulu tuh kalau kita lebih aktif, kayaknya justru lebih adrenalin atau otak itu kan kerja gitu ya. Jadi ke stretching gitu ya, sehingga itu sebenarnya ngaruh juga ke pelajaran. Walaupun kadang-kadang waktu itu aku inget banget tuh waktu OSIS yang ngurusin kita ada kegiatan dan harus nginep di sekolah dan itu nggak ngomong karena zaman dulu kan nggak ada telepon ya, aku juga nggak ada telepon rumah gitu kan. Jadi ibuku nyari-nyari gitu kan, ini kemana anak gua gitu kan, waktu itu masih perawan lagi gitu ya. Ingat banget sekitar 16 tahun gitu ya. Dan itu ternyata aku nginep di sekolah, gitu kan, nginep di sekolah. Samperin. Jadi ibuku ke sekolah, terus aku dimarahin juga sama kepala sekolah. Karena nggak bilang. Iya, kan harusnya bilang aja gitu. Iya, cuman nggak sempet Pak, kan kemarin Bapak kan tahu saya gini. Iya sih, tapi kan kasihan ibunya nyariin. Iya Pak, gitu kan ya. Kita minta maaf dan seterusnya kita nggak ulangin lagi, kita bilang gitulah janji ibu gitu janji ya. Surga nggak? Tapi setelah itu akhirnya ibuku juga ngerti maksudnya pergaulan kita seperti apa, sehingga ketika kita nggak pulang lagi gitu dia sudah percaya bahwa kita ada di tempat yang tidak aneh-aneh lah gitu. Iya. Gitu. Dan ketika memasuki dunia kerja Mbak, dunia kerja seperti apa sih yang pernah Mbak jalanin? Iya. Jadi aku umur 20 tahun tuh sudah kerja di satu perusahaan Singapura ya waktu itu ya. Pelayaran Singapura. Jadi aku dulu diterima sebagai, jadi interview langsung sama orang Singapura waktu itu.
aku diterima sebagai staff accounting dan finance. Wow. Which is accounting dan finance itu aku nggak suka di waktu kuliah tuh aku paling nggak suka. Tapi memang sejak SMA tuh aku sudah punya apa ya istilahnya visi ke depan bahwa aku pengen jadi seorang entrepreneur. Dimana kalau jadi entrepreneur itu kan kita mesti tahu dong accounting, finance dan seterusnya itu kita harus tahu. Maka ketika aku diterima pertama kali di bidang itu justru aku bersyukur, oke, aku harus belajar ini dulu nih berarti gitu kan. Walaupun nggak suka ya aku harus belajar gitu kan, karena aku tahu nantinya dampaknya aku harus tahu juga ketika kita berdiri sendiri gitu kan. Jadi itu umur 20 tahun aku sudah kerja, kurang lebih di situ di perusahaan NOL namanya dari Singapura sekitar 2 tahun ya. Dan memang waktu itu tantangannya lumayan sih karena aku anak baru tapi aku cukup menguasai teknologi ya pada zamannya ya. Sehingga tantangannya tuh banyak yang gitu deh, yang sirik, yang apa gitu ya. Dan mostly yang sirik juga perempuan juga ya gitu ya. Terus nanti kita bahas tentang itu emosi itu ya. Kemudian dari situ aku pindah ke Samudra Indonesia, pelayaran juga. Kemudian Samudra Indonesia bikin JV, Joint Venture Company dengan perusahaan asing dari Dubai. Kebetulan aku juga dipercaya menjadi Business Development Manager-nya, jadi yang menghandle juga kerjasama antara Samudra Indonesia dengan GAC waktu itu. Total selama 8 tahun lah aku menjadi profesional gitu ya. Terus aku pikir sudah cukup lah belajarnya. Jadi waktu itu aku bukan bilang kerja tapi memang belajarnya sudah lumayan lah. Jadi udah 10 tahun kerja tuh? Iya, kurang lebih 10 tahun. Itu dulu pada zamannya ya, Samudra Indonesia itu perusahaan yang gajinya sangat besar loh pada saat itu loh. Jadi banyak orang yang pengen melamar ke Samudra Indonesia ya, benar nggak tuh Mbak? Cuman waktu itu memang aku kok nggak pikirin gaji ya. Tapi memang ketika kalau sekarang dibanding-bandingkan ya memang lumayan, namanya juga ya sudah cukup punya nama lah ya, bukan perusahaan kecil juga. NOL pun perusahaan Singapura juga bukan perusahaan kecil gitu tentunya. Tapi waktu itu ya nggak kerasa dan habis-habis aja gitu. Gitu ini buat teman-teman para milenial juga nih. Jadi memang kalau kita masih muda uang bakalan habis-habis aja, baru mikir setelah berkeluarga ya Mbak ya. Iya. Nah, ketika Mbak setelah 10 tahun bekerja itu, lalu apakah langsung menjadi entrepreneur atau menikah dulu nih? Oke. Jadi aku menikah dulu. Tapi bukan berarti pada saat itu aku memang pengen menikah mesti jadi entrepreneur, enggak, atau aku mendesain aku menikah dulu baru jadi entrepreneur, enggak. Jadi waktu itu justru perjalanan aja sih ya, istilahnya perjalanan hidup gitu. Tapi aku tahu bahwa setelah aku punya cukup ilmu, jadi ke entrepreneurs itu aku mikirnya setelah punya cukup ilmu gitu ya, baru aku menuju ke entrepreneurship. Jadi waktu itu memang sebelum keluar, aku bikin riset tuh. Waktu itu usaha pertamaku adalah busana muslim untuk orang kantoran. I see. Jadi tahun berapa tuh Mbak? Tahun susah zaman dulu tuh. Tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Karena itu sebenarnya balik ke diri sendiri. Iya, ke experience kita ya. Aku udah pakai kerudung waktu itu. Waktu kerja sudah pakai jilbab istilahnya gitu ya. Dan mencari busana muslim yang model blazer gitu ya. Kemudian yang kalau kita wudhu kan susah banget tuh blazer kalau diangkat, jadi aku kasih kancing gitu ya supaya lebih gampang digulung. Nah itu tuh belum ada. Jadi dan sebelum aku keluar memang kurang lebih 1 tahun sebelum keluar aku udah bikin risetnya. Jadi riset seberapa banyak sih sebenarnya pemakai busana muslim di kalangan profesional. Itu aku sudah hire admin. Jadi aku sambil kerja tapi sudah sambil hire admin untuk melakukan riset itu. Jadi kita lihat perkantoran waktu itu kantorku di Rasuna Said ya. Jadi kita lihat perkantoran di Cibitung, perkantoran di Cikarang dan seterusnya. Si adminku ini waktu itu WhatsApp belum ada ya. Jadi dia harus teleponin satu-satu. SMS dulu. SMS susah kalau research ya. Jadi kita aku suruh dia tuh teleponin satu-satu bagaimana pengguna busana muslim ini dalam bekerja itu, mereka perlunya apa sih busana kerja itu. Jadi kita punya banyak data waktu itu, kemudian harapan mereka seperti apa. Nah, setelah ternyata marketnya bagus nih, baru aku keluar dan bikin brand sendiri gitu. Brandnya dulu apa? Walk Smart Fever. Dan berarti Mbak sudah berhijab ya pada masa itu? Udah. Wow, keren banget, pada usia muda sudah berhijab. Zaman dulu ya Mbak, zaman saya kerja itu masih jarang banget orang yang pakai hijab. Apalagi kayak saya dulu kerja di perusahaan multinasional milik
Amerika itu kayaknya nggak ada yang pakai jilbab deh. Mungkin ada 1-2 tapi dia di back office gitu. Dan Mbak ternyata masih muda dan punya usaha kayak gitu. Ya, aku dulu sempat jadi sekretaris loh. Jadi sekretaris udah pakai kerudung aku waktu di Samudra Nggak ada Indonesia. larangan ya Mbak ya? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Dan untuk suami sendiri Mbak? Nah, aku itu ketemu suamiku saat aku jadi sekretaris. Jadi beliau adalah bosku dulu di Wow. Ini Gitu. banyak ceritanya kalau kayak gini nih. Ya. Sekretaris sama bosnya. Ya, dan ya kita dipertemukan di saat yang tepat lah ya gitu. Ketika beliau juga belum ada. Biasanya kalau bos-bos sekarang sudah punya istri gitu ya. Nah, ketika beliau sudah masih single dan kemudian aku pun masih single gitu kan. Dan memang karena mungkin tadi disinggung sedikit tentang tomboy tadi gitu ya. Kalau tomboy itu senangnya memang sama orang yang lebih senior ya dibanding lebih tua lah ya dibanding. Biar bisa menaklukkan. Iya nggak sih? Ya, jadi pas gitu loh. Jadi makanya aku bilang kita dipertemukan di saat yang tepat gitu kan. Jadi kita kalau kurang lebih 2 tahun lah ya masa berkenalan dan ta'arufnya gitu ya. Itu kan bukan ta'aruf lagi kalau sekretaris sama bos udah ketemu terus. Iya, jadi dia juga tahu gitu kan. Bagusnya gini, jadi dia tahu bahwa memang dari awal kita ketemu adalah saya sudah jadi profesional gitu kan, sudah ada aktivitas gitu kan, sudah dalam tanda kutip kalau sekarang dibilang wanita mandiri mungkin gitu ya. Jadi beliau sudah tahu itu sejak awal gitu, dan justru suamiku mungkin melihat justru orang aktif inilah yang membuat dia klepek-klepek tadi gitu ya. Gitu. Jadi kalau dibawa sampai sekarang justru beliau yang ya mendukung lah gitu ya. Oke. Nah, para pemirsa sekalian, salah satu tantangan para wanita karir atau pengusaha wanita itu adalah masalah domestik. Masalah domestik itu dengan suami, dengan anak, mungkin dengan orang tua. Nah, itu benar-benar menjadi suatu tantangan tersendiri. Coba kita tanya Mbak Dia, gimana cara menghandle pasangan dengan anak-anak di rumah supaya mereka tidak keberatan dengan kegiatannya Mbak Dia? Iya. Baik pada masa kerja atau pada saat jadi pengusaha? Kalau masa kerja waktu itu, jadi aku tahun 2000, aku punya anak 2001, jadi masih kerja tuh karena aku keluar dari kerja itu sekitar 2002. Jadi sempet pada saat kerja kita punya anak waktu itu Mova masih 2 tahun, berarti kan maksimal dia 2 tahun, umurnya dia 2 tahun baru aku keluar gitu kan, keluar kerja. Nah, memang harus ada yang bantu kita nggak bisa sendirian, maksudnya kita harus ada juga asisten rumah tangga lah ya, karena waktu kita pasti juga terbagi dengan beberapa kewajiban kita lainnya ya kan, karena kita harus juga responsibel sebagai karyawan gitu kan, kita juga harus responsibel sebagai ibu. Nah, tapi aku mendekatkan rumahku dengan kantor waktu itu. Jadi kantorku di Rasuna Said ya kan, kita sampai bela-belain ngontrak gitu ya, di belakang kantor. Mahal Mbak itu. Oh iya. Sudah saya kosan di Patra Kuningan waktu itu kontrak. Gitu. Di Patra itu ya Allah, angkatan menteri-menteri. Iya Mbak. Tapi ya itulah apa namanya istilahnya sacrifice mungkin, atau ya, aku nggak bisa bilang bahwa itu pengorbanan, tapi itu adalah kita harus tahu resiko tadi gitu ya. Kalau memang kita masih kerja, kemudian kita juga punya anak yang masih, apalagi masih bayi dan masih ASI kan, waktu itu aku benar-benar ASI eksklusif full. Jadi aku dari kantor itu bisa pulang jalan. Jadi waktu istirahat atau waktu apa aku jalan gitu loh. Pulang ke rumah sebentar waktu jam istirahat, terus aku balik lagi ke kantor. Jadi waktu di situ pun posisiku sudah jadi business development manager waktu itu. Jadi aku ngaturnya seperti itu. Itu waktu dulu apa namanya masih bayi gitu ya. Ya itu sih nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi terus ketika mereka sudah besar pun tetap aja ya PR-nya mungkin, atau kebetulan ketiga anakku kan homeschooling juga ya. Jadi salah satu mothers of homeschooling ya. Jadi memang kuncinya di komunikasi sih, antara untuk urusan domestik tadi ya. Itu harus dikomunikasi antara pasangan dan juga dengan anak. Gimana komunikasinya Mbak, coba? Ya, justru dengan bahasa mereka ya, maksudnya ketika mereka di usia berapa ya kita harus komunikasi yang mereka ngerti gitu. Kalau dulu contohnya waktu Mova atau sekarang Zafa yang masih kecil ya, ada yang dia bisa kita ajak kalau kita pergi gitu ya, itu aku istilahnya aku mau meeting gitu. Kalau meeting kita oke, boleh ikut, tapi kalau aku bilang aku kerja maka dia harus di rumah, dia nggak bisa ikut.
Seperti kayak kemarin kan waktu sebelum COVID ya, aku juga sering pergi kemana-mana ya, ninggalin anak 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Itu kita jelaskan aktivitas kita seperti apa. Jadi maksudnya tidak perlu ditutupi. Tidak perlu, oh kamu nggak usah tahu lah, pokoknya yang kamu tahunya kamu nanti aku pulang kamu dapat oleh-oleh gitu. Enggak, gitu kan. Jadi aku jelasin, oh aku ada conference di sini, waktu ada conference di Mesir, hari pertama adalah yang datang oleh siapa aja, dan conference ini membahas apa, dan Bunda punya teman dari mana, ketemu dari Australia dan seterusnya, sehingga dia bisa membayangkan, oh di sana itu ibuku sedang beraktivitas, gitu kan. Nah, kalau dia lagi beraktivitas, berarti ya kita tidak perlu ikut-ikut si anak-anak ini, tapi dia tahu nanti aku update bahwa conference ini larinya kemana dan apa untungnya buat mereka. Jadi aku selalu ingatkan bahwa ketika Bunda punya network, ini nanti bisa kalian pakai juga untuk kalian. Gitu sih. Dengan pasangannya? Sama. Apalagi dia ya udah memahami dari awal dong ya, sudah mengambil si tomboy satu itu untuk menjadi pasangannya, dan mohon maklum jadinya ya. Itu sangat menyenangkan sekali tuh kalau punya pengertian begitu ya, dan itu jarang dimiliki juga oleh ibu-ibu yang lain, mungkin para wanita karir yang lain yang mungkin hal-hal kayak gini bisa menjadi masalah di dalam keluarga. Tapi tetap sih kadang-kadang ada yang dengan pasangan tuh aku lihat walaupun memang beliau sudah mengerti, tapi tetap ya kadang-kadang karena kan mungkin ada sedang ingin bersama mengalami apa ya namanya juga kehidupan gitu ya. Jadi tetap memaintain komunikasi maksudku. Jadi walaupun beliau sudah tahu bahwa aku dari awal sudah aktif gitu ya, tapi tetap kita harus komunikasi bahwa kan kadang-kadang ya namanya manusia ya, kadang-kadang juga komunikasi kita suka lost gitu kan. Nah, itu kita mesti di recharge lagi, mesti tetap ya. Tetap ya. Kirain lancar jaya. Sama dong. Iya, sama banget. Jadi kayaknya ketawanya kayaknya iya. Gitu. Soalnya kita alami bersama kayak gitu. Betul. Menarik sekali ya Allah. Ada lagi nih. Nah, selama Mbak jadi pengusaha nih Mbak, hal apa yang menjadi pelajaran hidup Mbak menjadi pengusaha itu? Apakah mungkin kerugian, atau mungkin ada orang yang sirik, atau ada gimana? Coba Mbak ceritain sedikit Mbak. Banyak itu Mbak soalnya banyak yang ngalamin. Memang nggak selalu mulus ya, tapi ya seperti tadi yang disebutin apa rugi, kemudian kayak misalnya contohnya aku waktu busana muslim di awal itu. Jadi kita punya satu visi atau planning ke depan gitu kan. Tapi ternyata orang-orang di sekitar kita tidak bisa memahami atau mewujudkan planning itu atau mensupport lah ya planning itu gitu ya. Misalnya waktu itu penjahitnya gitu kan, karena memang aku nggak bisa jahit gitu ya. Tapi aku lihat opportunity gitu istilahnya kan. Nah, karena aku nggak bisa jahit, tapi aku lihat opportunity, maka aku mencari partner penjahit, dan itu tuh sampai lebih dari 8 partner ya. Padahal dari 1 ke 2 aja sudah lumayan ya jaraknya ya gitu kan. Jadi ketika sampai pada akhirnya, mungkin ini belum saatnya aku untuk mewujudkan planning ini. Tapi aku lihat sampai sekarang pun sebenarnya masih ada, jadi itu sudah masuk ke unsubconscious mind ya, bahwa prospek bisnis ini masih bagus. Nah, aku tuh suka bandingin sama case-nya Burger King atau bahkan sekarang Subway bahkan gitu. Jadi Burger King itu dulu pernah di Indonesia dan kemudian keluar dulu kan, terus dia masuk lagi. Jadi ketika dia keluar dulu, dia pikir kan mungkin wah ini marketnya nih momennya belum pas untuk bisnis itu, ya kan? Maka dia keluar dulu. Nah, ketika dia udah lihat bahwa market Indonesia sudah matang, dia masuk lagi. Begitupun Subway. Subway itu dulu sudah ada kan? Iya, di Kuningan tuh rame banget. Iya, di pasar festival kan? Berarti kita tuh tetanggaan teman-teman. Pasar festival waktu itu sama di Pondok Indah Mall kan? Iya. Mbak dulu di Kuningan ini lagi mana Mbak? Di Patra Kuningan gitu kan. Patra Kuningan, Jadi, nah ketika market sudah matang maka dia masuk lagi gitu. Makanya sekarang sampai ngantri gitu ya di Citos itu. Jadi aku ngeliat seperti itu. Jadi aku nggak maksain gitu ya. Nggak maksain bahwa ini harus. Tapi kita tetap memberikan yang terbaik, optimal ya kan. Jadi optimal seperti apa. Nah setelah itu aku tuh biasakan memang di akhir tahun tuh SWOT analisis. Jadi kekuatan kita apa, kemudian weakness-nya apa, threat-nya apa, kemudian opportunity-nya apa. Jadi kita selalu mengadakan SWOT analisis buat aku pribadi secara
life ya, for life ataupun for my business gitu ya. Nah, ketika memang itu sudah nggak bisa diapa-apain, ya udah diemin dulu gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ragu-ragu untuk memfreezing bisnis ya. Oke. Bukan menutup atau bukan membunuh kalau aku. Jadi idle aja ya? Freezing. Oh, freezing gitu. aja ya. Ya. Jadi kalau freezing contohnya bisa diangetin lagi iya, dong, ya kan? lagi, Kayak oke. apa? Kayak nasi mandi saya. Makanya gitu Nasi kan. mandi kembali Kairo. Pada saat freezing kan dia disimpan aja dong di situ, Iya. nggak usah diapa-apain. Tapi kita tahu bahwa suatu saat ini bisa dihangatkan kembali. Iya, Nah, iya, oke. Aku seperti itu. Jadi bahkan sekarang untuk busana muslim ini memang justru aku lagi kasak kusuk sama beberapa orang untuk membuat sesuatu yang lebih besar karena aku tahu ini tuh dari dulu potensinya besar. Pada saat itu atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, sekarang. wow. Gitu. Oke. Jadi dan aku juga percaya bahwa memang kita tuh wajibnya tuh adalah berusaha semaksimal mungkin karena Allah sudah kasih ke kita talenta gitu ya, kita sudah dikasih sama Allah banyak sekali kelebihan gitu ya. Dan itu harus dimaksimalkan gitu. Yes, loh. iya. Tapi hasil bukan kita yang ngatur. Betul, gitu betul. ya. Jadi Kita makanya usaha, ya? kita harus terus bersyukur, harus terus mencari jalan, harus terus berusaha. Makanya kalau ada orang kita nggak bisa menilai orang itu sukses apa enggak sebetulnya. Betul. Karena ya itu sudah jalannya seperti itu. Jadi kita juga nggak perlu terlalu orang yang materinya banyak tuh berarti orang yang sukses. Nggak usah kayak gitu. Juga, Iya, ya. makanya. Dan itu berjalan terus masih. Makanya aku tuh santai aja. Iya. Maksudnya kalau Mbak Redia lihat, aku sama semua mau yang dibilang sukses kan, aku bergaul sama semua itu gitu. Karena aku tidak merasa bahwa aku tuh di bawah dia, enggak. Kita tuh setara gitu. Nah, itu juga yang harus dimiliki sama teman-teman untuk confidence seperti itu gitu loh. Jadi itu bukan mengeluh, tapi tetap kita harus maksimalin apa yang kita punya, talenta yang justru dimiliki Tuhan itu. Cara kita mensyukuri adalah seperti itu gitu ya. Tapi balik lagi hasil atau ya kayak sekarang lah pandemi ya. Tadi kan kita juga sudah cerita bagaimana beberapa bisnis saya terdampak juga oleh pandemi gitu ya. Tapi ya kita sudah mengusahakan yang terbaik, kita sudah punya planning dan seterusnya. Tapi memang belum bisa jalan ya sudah kita freezing dulu kan kayak gitu. Tapi itu bukan berarti kita terus mati gitu loh. Gitu. Mbak, itu sangat menarik sekali ya masalah freezing atau masalah sementara itu kayaknya kita nanti insya Allah bisa berkolaborasi ya. Oh iya, saya punya selalu pasarnya, Mbak bikin produknya. Kebetulan saya ada di satu bagian lain mengurus mengenai bidang keperempuanan. Nah itu pasarnya cocok banget tuh Mbak kalau mengenai pakaian-pakaian muslim yang kekinian sekarang itu gitu loh. Udah saatnya ya. Nah Mbak Diah Yusuf ini sebelumnya juga punya suatu perusahaan yang bekerja sama dengan negara Taiwan gitu loh. Nah boleh nggak Mbak diceritain sampai di mana sih Mbak memfreezing juga perusahaan yang berikutnya ini nih? Ya. Jadi kalau kerjasama akhirnya gini, itu tadi ya perjalanan dan networking saya gitu ya, karena memang dari awal memang senangnya networking kayak gitu ya. Tapi saya nggak buru-buru untuk mengubah networking ini menjadi net worth ya, jadi maksudnya memang genuine untuk networking aja gitu ya. Sebenarnya aku sendiri di sebelum dengan perusahaan ini dengan partner dari Taiwan ini ada partner dari Filipina, ada 2. Jadi kita kan sebagai konsultan untuk bisnis dia gitu kan. Nah ketika konsultansi maka yang dilihat adalah apakah bisnis ini cocok kah untuk di Indonesia. Tapi itu kan berarti kan kita sudah kerja nih gitu ya. Itu sudah dengan ada Filipina, ada 2 perusahaan sebelumnya gitu kan. Nah waktu yang di ketiga ini yang Taiwan bahkan yang sekarang juga ada dengan Egypt Business Builder, kita sudah kerjasama dengan Egypt juga, dan satu lagi dengan Growthwheel dari Amerika justru gitu ya. Nah itu tadi bahwa kita SWOT analisis gitu ya, kita melakukan evaluasi, melakukan perencanaan, apakah ini sudah waktunya belum, karena sebenarnya kalau kita lihat ketika berbisnis itu yang pertama adalah momentum sebetulnya. Yes banget. Jadi apakah kalau ketika momentum ini tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat, iya betul. maka kita harus pandai-pandai mengamati ini supaya kita nggak kehilangan momentum. Loss ya. Maksudnya ketika memang ini belum momennya, tapi kita paksakan, maka kita akan mengeluarkan banyak biaya di situ karena mungkin edukasi market lah dan seterusnya. Contohnya waktu Yakult ya, Yakult kalau bicara suka kasih contoh Yakult. Yakult itu kan sebelum masuk ke market, mereka tuh harus edukasi market tuh 40 tahun.
Nah, kalau memang usaha kita baru bertahun-tahun doang. makanya, jadi nggak ada juga kan usaha yang sekarang buka besok langsung berhasil gitu juga nggak ada. Tapi bagaimana kita bisa membaca situasi dan kalau istilahnya sekarang mungkin MPV, kita bikin MPV dulu gitu kan supaya kita nggak loss-nya terlalu banyak. Nah, tadi balik ke pertanyaan bagaimana dengan yang kemarin itu, ya memang saat ini masih di freezing karena memang momennya belum tepat lah untuk kita keluarkan lagi. Oke, Mbak, ada saran nggak buat para pengusaha yang baru, mungkin pemula, terutama yang perempuan nih Mbak? Ada nggak sih gimana supaya tetap bertahan dalam perjuangan di masa pandemi ini Mbak, yang babak belur gitu, gimana Mbak? Oke. Memang kata-kata pertama, menyerah bukan pilihan ya teman-teman ya. Yang kedua memang start small, start now, dan start right. Nah, kebanyakan teman-teman yang baru mulai usaha itu baru sampai di dua ini, jadi baru di start small dan start now saja. Mereka jarang sekali menggunakan start right-nya ini gitu loh. Jadi mereka pokoknya jalan dulu deh, nanti gimana nantilah. Itu nggak bisa seperti itu sekarang, apalagi persaingan makin banyak nih. Makin banyak, kalau teman-teman pernah dengar Great Resign ya. Great Resignation itu ada di tahun ini gitu ya. Di saat pandemi ternyata orang ternyata lebih enak ya WFH itu ya. Itu banyak, dan ini secara global ya, bukan hanya di Indonesia. Banyak teman-teman yang resign dan menjadi entrepreneur loh sekarang. Jadi saingan Anda itu makin banyak gitu kan. Jadi kalau Anda sudah memilih menjadi entrepreneur, ya harus jadi profesional entrepreneur. Nggak ada jalan lain gitu loh. Tapi sekarang seberapa step by step, jadi tadi yang ngomongin start tight tadi, step by stepnya ini Anda harus jagain gitu loh. Anda mau di titik di mana nih sekarang? Sekarang seperti apa, kemudian 3 bulan lagi seperti apa, 6 bulan lagi seperti apa. Nah, fokus aja di situ. Seperti juga waktu aku ngebawain seminar waktu di Paris kemarin, aku bikin judul namanya Design Your Own Success. Jadi terutama nih buat perempuan ya, karena ketika Anda sudah bisa mendesain sukses Anda sendiri, Anda nggak usah noleh-noleh ke kanan kiri ya. Itu pengusaha itu outletnya kok banyak ya, aku tapi punya outlet di mana ya, sedangkan aku masih punya anak kecil. Nah, itu kan nggak bisa gitu. Jadi bagaimana Anda harus bisa mendesain sukses Anda sendiri yang disesuaikan dengan itu tadi, start now, start small, dan start right-nya tadi gitu. Jadi nggak perlu lagi melihat kiri kanan. Jadi ketika Anda sudah mendesain sukses Anda sendiri, ya itu yang harus terus di istiqomah ya istilahnya. Kayak gitu sih. Nah, Mbak kan salah satu pendamping pengusaha di Indonesia, Mbak. Kalau mereka para pengusaha itu ingin belajar atau ingin mendapatkan pendampingan, itu gimana caranya, Mbak? Menghubungi Mbaknya bagaimana? Atau mungkin ada sekolahnya yang Mbak sedang bikin, atau mungkin sekolah yang Mbak rekomendasikan, apa tuh Mbak? Oke. Jadi memang kalau aku lihat kan aku sendiri sudah banyak membantu teman-teman UMKM di Indonesia ini sejak 2006. Oh, Masya Allah. Kita baru mulai 5 tahun. Ya, sejak 2006. Jadi aku lihat bahwa ada gap di sini antara UKM dengan UKM yang maksudnya yang harus maju itu seperti apa. Nah, mereka tuh rata-rata memang tidak ada advisernya di situ. Jadi business advisor tuh sangat diperlukan. Kalau di luar negeri itu business advisor tuh sudah sangat wajib ya Mbak ya? Ya, karena itu untuk meleverage. Terutama buat teman-teman perempuan. Tadi kan kita udah bicara tentang domestik, tentang multi role, dia sebagai seorang ibu, seorang istri gitu ya. Terus dia juga seorang pebisnis dan dia sendirian. Nah, itu. Nah, jadi makanya di tahun ini aku coba untuk mulai juga mengkampanye pentingnya seorang business advisor untuk bisnis Anda, terutama perempuan, supaya Anda tidak perlu lagi belajar sendiri atau mencari sparring partner sendiri, karena biasanya gini, business owner kan punya CEO gitu ya biasanya, atau malah dia ya CEO itu sendiri gitu ya. Maka tidak ada sparring partner gitu loh untuk diskusi gitu lah. Untuk diskusi dia kemana gitu kan? Dia mau diskusi ke orang lain, ya itu kan mungkin kompetitor dia gitu kan. Dia mau diskusi ke staffnya, ya pasti beda pemikiran, cara pemikirannya sudah beda. Maka disinilah pentingnya business advisor itu. Makanya saya juga punya sekarang namanya Indonesia Prima sedang menyiapkan business advisor ini yang ingin sekali, maksudnya Indonesia Prima ini business advisor ini bisa membantu mulai dari scratch sampai IPO nanti. Oh, I see. Gitu. Allah. Jadi gimana tuh caranya Mbak biar mereka pada bisa ikutan?
Oh ya, hubungin aja Indonesia Prima. Indonesia Prima, Indonesia ada Prima. websitenya. Ya, dan bisa juga hubungin Lunar, nanti kita bisa kerja sama Oke, Lunar Lunar ya, Academy supaya ya. Lunar juga bisa menginformasikan bahwa Indonesia Prima punya para business advisor yang bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, mengenai biaya Mbak, itu pasti menjadi salah satu pertimbangan mereka Mbak. Ya, Biayanya apakah pasti ada terjangkau? biayanya, pasti ada biayanya, karena kita juga ingin mendidik bahwa UMKM itu jangan berharap gratisan terus, gitu loh. Yes. Padahal kita tuh ngurusin bisnis dia makin maju gitu ya. Si pendamping nih suka dilupakan gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi jangan berharap ini gratis, itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi kita juga akan melihat skala bisnis Anda itu sampai di mana. Oke, gitu kan. oke. Jadi nanti apakah kita ngomong persentase dari bagi hasil atau seperti apa itu sih bisa aja gitu. Oke. Tapi yang pasti bahwa bisnis Anda harus punya advisor supaya itu bisa meleverage. Dan di advisor kita juga selalu di training. Oke. Jadi kita punya trainer-trainer. Misalnya kemarin ada salah satu partnernya dari Indonesia Prima adalah mantan direkturnya Garuda Food, ya, mantan direktur international director Garuda Food dan juga Enesis. Kemudian mantan dari Trakindo. Jadi memang kita pada profesional itu yang mendidik si business advisor ini. Karena mereka kan nggak punya waktu ya untuk dia terjun sendiri, maka jadi memang kita harus kolaborasi seperti itu. Betul. Kemudian juga Indonesia Prima sedang menjalin beberapa NDA juga dengan venture capital dari luar negeri. Jadi kita ada dari Abu Dhabi, dari Oman, dari Taiwan. Nah, mereka ketika ingin menyalurkan dananya nggak bisa langsung ke UKM, harus ada business advisornya karena ini kan akan membantu kan kalau langsung gitu ya, kalau langsung ke pengusahanya kadang-kadang suka nggak ke monitor gitu kan. Bener banget ya Allah. Ya. Tapi ini prospektif banget. Udah dapat advisor, udah dapat coach atau mentor, udah dapat siapa tahu dapat pendanaan juga dari luar negeri ya Mbak ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, hari ini sangat membahagiakan banget gitu loh. Saya sendiri belajar banyak nih dari Mbak Dia. Siapa tahu saya menjadi salah satu yang mendapatkan pendanaan. Halo, harap banget ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dia. Terima kasih teman-teman, semoga udah kelamaan nih tadinya saya nih udah ke 10 menit jadi 20-an menit ya. Oke, semoga sukses selalu, sangat bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.